Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Yuni Atika Ningrum, guru kimia di SMK Islam Al-Hikmah 2 Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Materi yang akan saya ajarkan adalah perubahan fisika dan perubahan kimia di kelas 10. Adapun pelaksanaan praktik pembelajaran dapat dilaksanakan pada tayangan video berikut ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam Firmansyah, Ahmad Ibrahim, Jamalul Gofar, Eri Eriandika, Fajril Mutakin, Khairul Fafa, Zagiul Fuad, Fajar Wahyu, Iza Zafa, Labib, Rizky, Seti. Ada, Bu. Oke, semuanya hadir, alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan sudah belajar terkait klasifikasi materi. Yuk, coba. Ada yang masih ingat ada berapa klasifikasi materi? Yang tahu? 3. Oke, ada 3, betul sekali. Apa saja? Ada yang ingin menyampaikan lagi? Ya, Sandy. Apa Sandy? Senyawa. Senyawa. Kemudian ada unsur. Campuran. Oke, good. Ada senyawa, unsur, dan campuran. Nah, di sini kira-kira gula ini termasuk ke dalam contoh materi apa? Oke, Sandy lagi. Senyawa. Senyawa. Kalau air? Sama. Air apa air? Oke, Zaki apa Zaki? Senyawa. Senyawa juga ya. Jadi gula sama air ini termasuk ke dalam kelompok senyawa. Oke, gula sama air ini tadi kalian Wahab sama Sandy nyebutin kalau termasuk ke dalam senyawa. Kenapa? Kok gula ini sama air tergolong ke dalam senyawa? Ya? Karena memiliki 2 unsur atau lebih. Oke, karena tersusun oleh 2 unsur atau lebih. Oke, apakah ada yang tahu kira-kira unsur-unsur penyusun dari gula sama air itu apa saja? Tadi kan disebutkan lebih dari 2 ya. Siapa? Oke, silakan.
apabila tersusun dari C6, H12, dan O6. Dan sedangkan air H2O. Oke, sangat hebat sekali ya. Kalian semua masih mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada kaitan apa sih Bu antara gula sama air dari materi sebelumnya dengan materi hari ini? Nah, kita akan mencari tahu kira-kira ketika dua senyawa ini, dua materi ini digabungkan, dia akan terjadi suatu perubahan. Nah, perubahan materi namanya. Perubahan materi ini itu nanti dibagi jadi dua, ada perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, kira-kira pergabungan antara gula sama air ini termasuk ke dalam perubahan apa? Kita akan mempelajari terkait penggabungan gula sama air itu termasuk ke dalam apa pada subbab hari ini. Dalam kita mempelajari materi hari ini itu sangat memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya air, ya kan? Air itu memiliki peran yang sangat penting pada kehidupan manusia. Kira-kira hari ini siapa yang sudah minum air putih? Oke, good. Bagus ya. Usahakan setiap pagi harus minum air putih. Karena air putih itu tadi memberikan manfaat. Minimal itu 8 gelas sehari. Lebih banyak, lebih baik, lebih bagus untuk kesehatan kita. Itu ya, itu usahakan selalu konsumsi air putih. Selanjutnya, nih ada beberapa peristiwa-peristiwa. Yang pertama, apa ini Cak? Gambar apa? Paling pojok itu. Isi bensin, betul. Digunakan untuk apa di kehidupan kita? Menjalankan kendaraan kita sebagai bahan bakar motor, biar mesin motornya kita bisa jalan. Kalau habis nanti nggak bisa jalan. Selanjutnya ada es batu. Manfaatnya apa es batu? Menyegarkan tenggorokan kita, ya kan? Ketika panas, kita suhu panas. Kemudian yang ketiga, menjemur pakaian. Nah, penjemuran pakaian ini juga salah satu contoh perubahan materi. Terakhir apa? Kapur barus. Kapur barus itu manfaatnya untuk apa? Coba. Musir tikus. Musir semut, tikus. Semua peristiwa-peristiwa tersebut itu juga tergolong ke dalam perubahan materi. Yang mana manfaatnya sangat banyak untuk kehidupan kita. Kita bisa tahu mana yang perubahan fisika, mana yang perubahan kimia, kenapa itu bisa terjadi. Nah, nanti kita akan lebih mudah atau mengetahui manfaat-manfaat lainnya. Atau bisa kita menghasilkan suatu produk dari kita mengetahui sifat-sifat suatu benda. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran kita hari ini apa saja toh yang harus kita pelajari? Yang pertama, nanti kita akan mengidentifikasi fenomena dari kehidupan sehari-hari itu tergolong ke dalam perubahan fisika atau perubahan kimia. Selanjutnya kita menganalisis ciri-ciri karakteristiknya, bagaimana dia disebut dengan perubahan fisika atau perubahan kimia. Kemudian kita melakukan kegiatan praktikum untuk mengidentifikasi suatu peristiwa, melakukan percobaan perubahan materi. Dan yang terakhir nanti kita mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil dari diskusi, identifikasi permasalahan yang akan kita bahas. Gitu nggih? Di kegiatan pembelajaran kita hari ini juga akan ada penilaian. Nah, penilaiannya itu ada 3 aspek, ya kan? Dari sikap kalian, kemudian nanti sikap itu ada tanggung jawab, teliti, disiplin, jujur. Ketika kalian Oke, selanjutnya di sini Bu ini ada tes kerjakan dengan mandiri.
Jangan lupa. Aku lagi kafe. Kerjakan dengan jujur, jangan mencoltek, jangan bertanya pada temannya. Oke, selanjutnya seperti pertemuan sebelumnya kita sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, hari ini kalian akan berkelompok lagi untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan kita bahas. Jadi ya. Oke, di situ ada gambar apa anak-anak? Ada gambar apa? Lilin. Kira-kira perubahan apa yang terjadi pada peristiwa lilin yang menyala? Kimia, fisika. Oke. Fisika ada kimia. Kira-kira Eri, kenapa kamu jawab fisika R? Habis. Apakah akan habis itu termasuk dalam ciri-ciri fisika Eri? Kita akan mempelajari kenapa kok beberapa perubahan itu ada yang fisika, ada yang kimia, alasannya itu apa? Kira-kira ketika ada lilin yang menyala, apa yang kalian pikirkan? Kok bisa meleleh? Perubahan bentuk, panas. Silahkan boleh menghadap ke kelompoknya masing-masing. Oke, nanti kamu cari tahu peristiwa apa saja yang termasuk ke dalam perubahan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir apa? Peristiwa apa saja yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari untuk perubahan kimia. Oke, ya jadi nanti kalian mengeksplor permasalahan-permasalahan dari soal-soal yang sudah ada, gitu ya. Selanjutnya silakan dibalik membuka bahan ajar yang sudah Bu Yuni masukkan linknya dalam bentuk barcode pada LKPD. Boleh di scan barcode-nya.
juga. Silakan LKPD-nya bisa dilengkapi. Oke, setelah tadi kalian sudah melakukan kegiatan praktikum, menganalisis data, mengidentifikasi dan menganalisis ciri-ciri dari perubahan fisika. Selanjutnya yaitu kalian bisa menyampaikan hasil diskusi yang sudah kalian peroleh melalui kegiatan presentasi. Silakan, kelompok siapa yang mau maju ke depan? Saya, Bu. Oke, kelompoknya Sandy, silakan, boleh langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perubahan materi. Akan disampaikan oleh Mas Sandy Saputra dan Mas Eri Ariandika. Identifikasi perubahan wujud zat. 1. Tes menjadi cair. Perubahan wujud yang terjadi mencair. 2. Kapur harus disimpan di lemari semakin mengecil. Perubahannya identifikasi karakteristik perubahan fisika dan perubahan kimia. 2. Lilin yang mencair saat api membakar tubuhnya. Yang presentasi dari kami, silakan yang mau bertanya, angkat tangan dan juga nama. Oke, Zaki, sama siapa lagi? Bertanya, banyak nggak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jakil Fuad. Saya ingin bertanya, apakah besi berkarat menghasilkan zat baru? Jika iya, sebutkan zat baru itu. Zat barunya adalah karat. Zat baru yang dihasilkan adalah karat yang berwarna coklat ke merah-merah. Nama saya Muhammad Fajar Mawibowo. Saya akan bertanya tentang mengapa kertas yang disobek perubahan fisika dan yang dibakar perubahan kimia. Jelas. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya. Kertas yang disobek menjadi perubahan fisika karena hanya berubah wujudnya. Kalau kertas yang dibakar merupakan perubahan kimia karena menghasilkan zat baru yaitu abu. Apakah sudah bisa ditangkap? Jawabannya? Kelompok kami Sekian dari kelompok kami. tidak ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar kalian lebih rileks dan kalian fokus kembali ke pembelajaran, Bu ini mau ngadain ice breaking. Oke ya? Nah, untuk petunjuknya silakan boleh perhatikan di depan semuanya. Lihat. Jadi nanti kita ada kalimat dan gerakan. Gerakan kalimatnya, gerakannya dulu. Gerakannya nanti ada tepuk, kamu tepuk tangan, kemudian tepuk paha, kemudian ceklik, gitu ya, cepat ya. Tepuk tangan, tepuk paha, ceklik, gitu ya. Oke. Kemudian kalimatnya nanti gabungin. Konsentrasi, dimulai, gitu ya. Nah nanti teknisnya, Bu ini akan menyebutkan namanya Bu Yuni, dihubungkan dengan nama kalian. Nah nanti yang Bu Yuni sebut bisa melanjutkan ke nama temannya yang lain yang ingin disebut atau ditunjuk. Contohnya konsentrasi dimulai Yuni Fajril. Nah kayak gitu ya. Jadi lanjut terus sampai nanti ada yang salah, baru kita kasih punishment, hukumannya ringan aja, gitu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3 semuanya.
berupa perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru, hanya merupakan perubahan wujud semata. Sedangkan perubahan kimia adalah peristiwa perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula. Contoh dari perubahan fisika yaitu es mencair, embun di pagi hari, uap saat memasak air. Ciri-cirinya yaitu wujudnya berubah, ukurannya berubah, dan tidak menghasilkan zat baru. Contoh dari perubahan kimia yaitu buah membusuk, kayu dibakar, dan besi yang berkarat. Contohnya menghasilkan, ciri-cirinya yaitu menghasilkan zat baru, perubahan suhu, dan terbentuknya endapan. Oke, terima kasih untuk Zaki yang sudah menyampaikan hasil doa pada pembelajaran materi ini. Saya berikan tepuk tangan. Oke, semua diperhatikan. Bu ini akan memberikan penguatan terkait materi yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama tadi perubahan fisika. Benar yang disampaikan oleh Zaki, perubahan yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Hanya ada perubahan wujud. Jadi ketika hanya perubahan wujud itu termasuk dalam perubahan fisika. Ciri-cirinya yang pertama tidak menghasilkan zat baru, dapat kembali ke wujud semula seperti es batu. Kemudian termasuk ke dalam ciri-ciri perubahan fisika. Contohnya ada es batu. Kemudian ini peristiwa mengembun, penguapan air. Nah, selanjutnya untuk perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan zat yang menghasilkan jenis zat baru. Ini contohnya ada pembakaran, kayu yang dibakar berubah menjadi arang. Nah, arang ini loh yang termasuk ke dalam zat baru. Kayak tadi kertas dibakar menjadi abu ya. Ada arangnya yang hitam itu memang arangnya. Oke, di sini peragian. Tela, tempe dari kedelai itu juga termasuk ke dalam perubahan kimia, perkaratan besi, pelapukan dan lain sebagainya. Ciri-cirinya terjadi perubahan warna, suhu, terbentuk gas dan terbentuk. Oke, selanjutnya kira-kira ada yang mau bertanya terkait materi apa saja yang sudah kita pelajari? Mungkin ada yang masih belum paham atau yang masih bingung, boleh ditanyakan? Tidak, oke, berarti semuanya sudah paham? Oke, sip. Setelah kita melalui kegiatan pembelajaran hari ini, silakan ada yang mau menyampaikan hasil kegiatan kita hari ini itu ngapain aja. Oke, silakan. Presentasi. Oke, tadi presentasi. Diskusi juga. Praktikum. Oke, tadi kita udah kegiatan praktikum. Kira-kira bagaimana kegiatan pembelajaran kita, anak-anak? Kalian menjadi lebih paham terkait materinya? Sangat paham. LKPD-nya bagaimana? Apakah membantu? Oke, sangat membantu. Semoga kalian jadi semakin semangat untuk belajarnya dan tidak malas lagi. Ya sudah, doa mulai.
ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyaksikan video pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 2. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.